Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel Ilmu Abah ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, inilah jalan golongan yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini kepada umat manusia sebagai agama yang satu, dengan satu kitab sebagai pedoman yaitu Al-Quran, dan satu Rasul sebagai penjelas wahyu dan panutan yang wajib diikuti, supaya mereka bersatu dalam agamanya dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Namun jika kita melihat realita yang terjadi di tengah kaum muslimin, maka kita akan mendapati begitu banyak golongan dan kelompok-kelompok. Mereka memecah dan mengotak-kotakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kelompok baru yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua kelompok mengklaim bahwa merekalah yang benar dan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka meninggalkan agama tauhid dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan menganut berbagai kepercayaan menurut hawa nafsu mereka. Ketahuilah, itu adalah jalan orang-orang musyrik yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 32. Karena banyaknya kelompok yang muncul sehingga membuat banyak orang yang bingung untuk mengikuti jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan karakteristik ciri-ciri golongan yang selamat yang kami sadur dari kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansyurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Apa ciri golongan yang selamat? Adapun yang pertama, golongan yang selamat ialah golongan yang senantiasa berpegang teguh kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabat sesudahnya, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis sahih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Tidak akan bercerai-cerai sehingga keduanya mengantarkanku ke Al-Haud, telaga Nabi SAW di surganya. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Adapun yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka sebagai perwujudan dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Fala wa rabbaka la yu'minuna hatta yuhakkamuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallamuna taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 65. Adapun yang ketiga, golongan yang selamat tidak akan mendahulukan perkataan seorang atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengalaman dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Baik sahabat muslim rahimakumullah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wasilah bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, mohon dimaafkan. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari salah, khilaf dan juga dosa. Terus dukung channel Ilmu Abah ini untuk berkembang ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.